Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mulai dengan Yakobus pasal 4. Bapak Ibu saudara sekalian, standar yang dikenakan bagi orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus dengan benar itu sangat tinggi, saudara. Kalau seseorang tidak mengerti, tidak memahami kebenaran yang murni, tidak nyampe. Pemahamannya saja tidak nyampe, apalagi mengenakannya. Jadi standar hidup orang percaya yang benar itu sangat tinggi, saudaraku. Sangat tinggi. Banyak orang tidak nyampe, saudaraku. Memahaminya saja tidak sampai, apalagi mengenakannya, saudara. Jadi memang orang harus memiliki pemahaman yang lengkap, yang utuh dari berbagai aspek di dalam Alkitab sampai dia mengerti dan menerima. Sebab kalau orang setengah mengerti ya saudara, sulit dia menerima. Atau menurut saya hampir tidak bisa. Sepenuhnya mengerti belum tentu bisa menerima. Jadi harus sepenuhnya mengerti plus dengan menerima. Ya memang begitu. Kalau Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia memperolehnya. Kehilangan nyawa itu berat sekali, saudara, sulit. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu tinggi sekali, saudara. Sangat tinggi, saudaraku. Nah, yang jelas itu di Injil Matius pasal 19 ketika Tuhan berkata kepada orang yang bermaksud, berniat ikut Tuhan Yesus. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Coba saudara bayangkan kalau saudara menjadi orang itu yang kaya, terhormat, pemimpin rumah ibadah. Kehilangan semua, kekayaan dijual, dibagikan kepada orang miskin. Jadi betul-betul bisa nol. Kalau tidak dijual masih punya harta, ini dijual, dibagikan, dibikin bersih habis. Lalu datang kemari ikutlah aku. Seperti Petrus, Yohanes meninggalkan jalannya, dia harus meninggalkan rumah ibadah dengan kehormatan sebagai kepala rumah ibadah. Waduh. Tapi ada orang-orang yang bisa melakukan. Anak-anak Zebedius ya, yang meninggalkan jalannya, Matius yang meninggalkan meja cukainya, ada. Stefanus yang melepaskan nyawanya, ada orang-orang yang bisa lulus. Jadi seberat apapun syarat itu, setinggi apapun standar yang harus dicapai, ada orang yang bisa lulus. Berarti kita juga bisa. Jadi kalau selama ini kita tidak mendengar firman yang benar, kita tidak tahu syarat menjadi pengikut Kristus yang benar itu. Kita tidak tahu standar yang harus kita kenakan sebagai anak-anak Allah. Makanya kita merasa gampang jadi Kristen. Kita tidak memiliki perasaan krisis. Tidak memiliki sense of crisis di dalam diri kita, saudaraku. Karena kita sudah merasa sebagai orang Kristen yang baik. Kita tidak mengalami keadaan haus dan lapar akan kebenaran. Kita tidak mengerti apa artinya miskin di hadapan Allah. Bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan konkret di dalam kehidupan kita. Waduh, ini mah sudah sangat sulit dan langka orang mengenakan. Tetapi masih saja ada orang yang disisakan Tuhan untuk itu. Nah, kalau pemahaman kita itu lengkap, utuh mengenai kehidupan, mengenai keselamatan, mengenai surga, dunia akan datang, dan lain sebagainya, nah, orang berani untuk menerima. Selain mengerti benar, dia juga berani menerima. Saya yakin ya, menurut yang saya pahami ya,
di akhir zaman nanti ada orang-orang yang akan menyesal dengan perkataan, kenapa waktu itu saya tidak tahu. Betapa beruntungnya kalau saya mengerti waktu itu. Tapi yang lebih menyesal adalah, kenapa aku mengerti tapi tidak menerima. Dan Allah termasuk yang kedua ini bisa. Amin. Rumusnya begini saudara, Anda harus memilih hidup di sini atau hidup di sana. Hidup di bumi ini atau hidup di surga. Oh Pak, saya mau hidup dua-duanya. Tidak bisa. Kalau saudara mau hidup di surga, ya harus mati di bumi. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau Anda mau hidup di surga, Anda harus mati di bumi. Tapi kalau Anda mau hidup di sini, you tidak akan ada di surga. Artinya di rumah Bapak loh. Maksudnya ini standar kita umat perjanjian baru. Kalau kamu kehilangan nyawa, kamu beroleh nyawa. Tapi kamu mempertahankan nyawa, kamu tidak mendapat nyawa. Nangkep nggak yang saya katakan kalian orang-orang muda? Berani nggak bayar harga kematian? Yang di bawah 45 tahun saya tanya, you berani nggak mati? Berani nggak? Oke. Kita ini sebenarnya ya saudaraku sedang belajar Kristen yang sejati, saudara. Nah, Kristen yang benar ini kita tawarkan. Dan saudara sebagai saksi-saksi Kristus, pemberita-pemberita Injil. Injil itu kabar baik, baik menurut Tuhan. Oke, baik yang bagaimana Anda sedang belajar. Jadi setiap saudara nanti harus memberitakan Injil. Jadi Injil ini bisa seperti barang yang di multi level marketing kan. Jadi Anda nanti cerita. Nanti saudara kalau mendengar orang khotbah atau menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan Injil yang murni, Anda pasti gusar. Anda pasti gusar. Anda berkata ini racun, ini sesat. Dan saudara harus ikut mengambil bagian dalam peperangan ini, saudara. Harus mengambil bagian dalam peperangan ini. Meluruskan ajaran gereja supaya mereka banyak jiwa-jiwa betul-betul diselamatkan. Dan saya serius ini mengajar ini, saudaraku sekalian, seperti ketika saya di bangku atau di ruang kuliah, dan saya harus betul-betul serius mengajar supaya saudara mengerti. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh di sini bukan roh Allah. Roh di sini roh manusia. Allah menaruh roh dari Allah di dalam diri kita. Ketika Allah menghembuskan nafas di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan nesyamah. Allah menaruh nesyamah. Nah, Alkitab itu luar biasa. Nesyamah ini adalah komponen yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi memberikan kesadaran. Tapi kalau kesadaran tok nggak lengkap. Nesyamah ditaruh Tuhan supaya manusia memiliki kesadaran ilahi. Menurut yang saya pahami, kesadaran ilahi ini lenyap ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia hanya memiliki kesadaran moral, betul, tapi tidak kesadaran ilahi. Pelan-pelan ya, amin. Kesadaran moral. Tapi jangan menganggap kesadaran moral itu buruk loh. Kalau orang itu tidak mendengar Injil, kesadaran moral itu cukup membuat seseorang masuk dunia akan datang, masuk langit baru, bumi baru. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini komponen dari dalam diri Allah loh. Dan tidak ada hewan yang menerima nesyamah.
hanya makhluk manusia. Nah, manusia punya tanggung jawab agar nesyamanya itu diisi dengan kesadaran ilahi. Kalau, jangan tersinggung ya, kalau lu monyet, you tidak punya tanggung jawab untuk mengisi nesyamamu dengan kesadaran ilahi. Nah, begini saudara, kalau saudara bukan manusia, saudara tidak punya tanggung jawab dan kewajiban mengisi nesyamah saudara dengan kesadaran ilahi. Jadi ketika Tuhan mengembuskan nafas, Tuhan memberikan nesyamah yang kosong. Jadi kesimpulan yang makin bulat hari ini, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menurut yang saya pahami, tidak mungkin setinggi saya. Tidak mungkin. Dia pasti dari bayi. Sebab nesyamahnya harus dibuat kosong. Dan lalu manusia memiliki tanggung jawab untuk mengisi nesyamah. Ternyata di dalam perjalanan hidup Adam dan Hawa gagal mengisi nesyamahnya dengan kesadaran ilahi, hanya sampai kesadaran moral. Makanya kata hamartia itu meleset. Maka kata kehilangan itu teks aslinya kurang. Saya pernah menjelaskan itu. Kurang. Ini bukan saya mengada-ada loh. Memang Alkitab berkata begitu loh saudaraku. Jadi jangan berpikir manusia jatuh dalam dosa lalu jadi binatang. Tidak. Manusia punya nesyamah, binatang tidak punya. Manusia tetap punya kesadaran apa? Moral. Ilahi sudah gagal ketika jatuh dalam dosa, maksud saya. Oke. Pertanyaan saya belum lengkap. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak jadi binatang, tetap manusia. Karena manusia punya kesadaran moral, manusia tetap punya nesyamah. Dan nesyamah ini tetap diprogram Tuhan, nanti akan diisi nesyamah ilahi. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi juru selamat, dia menyediakan keselamatan, dia memberikan tiket untuk belajar. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk dunia akan datang? Karena nesyamahnya nesyamah yang berisi kesadaran moral. Aku takut menjawabnya. Penasaran ya? Di surga ada pemerintahan nggak? Ada pengaturan nggak? Ada pertumbuhan nggak? Itu jawabnya. Jadi nesyamah yang ditaruh Tuhan bukan hanya untuk di bumi, di kekekalan. Karena memang ketika Tuhan menciptakan manusia, menaruh nesyamah, itu bukan program 10 tahun, 70 tahun. Itu program abadi. Nah, sekarang saya mau ngomong yang penting. Kenapa Tuhan berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu? Diingini dengan cemburu artinya diingini dengan sangat kuat. Karena hak miliknya. Bicara soal kecemburuan kan bicara soal pemilikan, Pak. Cemburu karena merasa memiliki. Roh di dalam diri kita itu belongs to him. Bicara soal cemburu dulu. Seneng gak kalau punya istri cemburu? Kalau istri cemburu berarti cinta dan merasa memiliki. Kalau suami cemburu berarti suami cinta dan merasa memiliki. Ini cemburu yang benar loh ya, bukan cemburu yang mengada-ada. Seperti yang pernah saya tunjukkan satu ilustrasi. Kalau suami pulang malam kan bertanya-tanya istri, "Pap, kok pulangnya malam terus ya?" "Ya, aku lembur," gitu. Besok lagi begitu. Loh, kok lembur? Padahal di telepon kantor nggak diangkat-angkat, baru sudah tutup ini kantor. "Pap, kok pulangnya malam sih?" "Lembur." Apalagi sampai di rumah nggak mau makan. Udah disediakan makanan kesenangannya, kok nggak makan. Nah, istri begini, sudah dilayani ya. Nah, itu saudaraku. Suami pun juga cemburu kalau istrinya selalu kalau naik ojek sama si Parno. "Kenapa kamu naik ojek sama si Parno terus? Kau pikir tukang ojek cuma Parno? Ada banyak.
ada Kasiman, Karsiman. Kok bisa si Parno terus? Hah? Ya papi, kata istrinya. Ini kan cuma tukang ojek, papi. Loh, tukang ojek bisa ngojekin kamu. Tuh cemburu kan? Ya papi, kalau si Karsiman Karsito itu kalau naik ojek siksak, saya takut. Iya, tapi kalau sama dia hatiku yang siksak. Oh, jadi kalau dibawa Parno, suaminya yang siksak hatinya. Cemburu. Oke. Jadi kalau Tuhan cemburu itu, saudaraku, itu sehat, itu baik. Kalau suami berkata, Mi, kamu suka tukang ojek Parno? Iya. Udah nggak apa-apa deh, sekalian kamu dibawa pulang ke kampungnya. Kalau suami pulang malam terus, istri berkata, Pi, kok pulang malam terus? Iya nih lembur. Nggak apa-apa, sekalian pulang pagi. Terus nggak rasa terganggu. Wah, nggak beres. Kalau Tuhan cemburu itu benar, saudaraku, karena Tuhan merasa memiliki. Nah, Nesyamah ini kan Tuhan punya, dan Tuhan harapkan kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi Nesyamah ini, saudaraku, bisa kembali kepada Tuhan kalau punya kesadaran ilahi, paling tidak kesadaran moral. Kalau tidak, binasa. Binasakan saja. Ada satu hal yang saya pahami, kalau nesyamah manusia diisi dengan kebenaran sampai memiliki kesadaran ilahi, maka nesyamah menjadi pelita Tuhan. Amin. Oke, nangkep. Ini kan kalau saya khotbah ini mesti Anda mendengar khotbah saya yang lalu. Jadi pelita Tuhan. Kalau enggak gelap, you tidak tahu apa yang Tuhan ingini. Maka nanti di kerajaan surga, pejabat-pejabat ini orang-orang yang sudah mengerti pikiran Tuhan, sehingga Tuhan itu hukumnya. Dan orang-orang yang hanya punya kesadaran moral harus dibimbing, dituntun. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memerintah dengan gada besi, ketegasan yang tidak melukai. Itu gada besi, mesti dituntun karena tidak mampu mengerti pikiran perasaan Allah. Tapi lihat proses terus, tentu ada penyempurnaan. Nah, nesyamah yang diisi kebenaran itu memiliki kesadaran ilahi. Ini saya bicara di konteks perjanjian baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mata, telinga ya mendengar kebenaran, saudara, lalu anggaplah yang masuk hijau, ada hitamnya tadi, tapi sekarang udah. Nah sekarang ini jadi hijau. Nesyamahnya ini membawa kesadaran ilahi. Ini boleh masuk rumah Bapak. Tetapi kalau ini misalnya merah, Pak, merah, yang saya pahami, saudaraku, dan saya tidak menemukan di Alkitab, nesyamahnya rusak. Nggak memahami itu, nggak ada kan? Nesyamahnya rusak, gitu. Kalimat gini, kalimatnya yang saya bisa menemukan cuman ini. Lalu saudara mohon mengerti ya. Kalau Injil didengar, jiwanya diwarnai Injil, membentuk nurani, kesan ilahi kan? Tapi kalau yang dengar itu kejahatan, tidak pernah ada kalimat pelita iblis, tidak ada. Nesyamah pelita Tuhan, tapi pelita iblis tidak bisa. Jadi memang nesyamah itu miliknya Tuhan, nggak bisa dipakai iblis. Makanya ketika manusia diisi kejahatan, jadi error. Hebat ya. Kalau kebenaran yang didengar, jiwanya diwarnai kebenaran, kan nesyamahnya diisi kesadaran ilahi. Maka nesyamah manusia pelita Tuhan. Itu bahasa Alkitab. Tetapi kalau yang dimasukkan itu kejahatan, bukan kebenaran, nggak dikatakan nesyamahnya menjadi pelita iblis. Nggak bisa. Karena nesyamah itu memang milik Tuhan dan tidak bisa dipakai iblis. Tepuk tangan saudara. Menurut yang saya pahami, ini yang saya mampu pahami, jadi error.
Makanya orang jahat itu tidak akan stabil. Jahat aja tapi gak karu-karuan, karena error. Tetapi kalau orang hidup di dalam kebenaran, jadi stabil dalam kebenaran, karena rohnya itu jadi pelita Tuhan. Nah, Tuhan mau kembali menarik itu nesyama karena miliknya. Tetapi nesyamanya harus diisi oleh kebenaran, supaya memiliki kesadaran ilahi. Baca ayat 1 Yakobus pasal 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Terus, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Terus, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan tidak bisa disogok sama sekali. Tuhan tidak bisa diatur sama sekali. Tuhan memiliki integritas yang sempurna. Tuhan tidak mungkin memberikan apa yang merusak nesyamahmu. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang merusak nesyamahmu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Dengan kata yang lebih tegas, kita tidak boleh mengingini apa yang tidak diingini Tuhan. Aku mau bilang tadi, kekristenan itu standarnya sangat tinggi. Ingat tadi saya ucap mulai itu kan? Saya cuma mau mengatakan kita tidak boleh mengingini apa yang tidak diingini Tuhan. Tinggi banget tuh. Sebab standar kita adalah mengingini apa yang kita rasa sebagai kebutuhan. Padahal begitu you ikut Tuhan Yesus, tidak ada yang boleh kau anggap kebutuhan kecuali apa yang diingini Tuhan. Saya pun juga begitu. Mati bisa enggak sampai tingkat ini gitu. Jadi kamu dan aku tidak boleh mengingini apa yang Tuhan tidak ingini. Buset, kita dari kecil biasa menggulirkan hidup kita dari satu keinginan ke keinginan yang lain, dari satu hasrat ke hasrat yang lain, dan kita merasa itu halal. Saya kasih tahu, keinginanmu haram kalau tidak sesuai keinginan Tuhan. Jadi kalau agama mengajarkan makanan ini haram, itu halal, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu gampang. Sebab dalam kekristenan yang namanya haram itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, ini yang kita nyaris putus asa, saudaraku sekalian. Nesyama itu pulang tidak dengan tangan kosong. Jadi saudara ketika mempelajari mengenai talenta, itu jangan disamakan dengan bakat. Bakat itu baru bagian kecil. Maksudnya adalah apa yang Tuhan taruh itu berkembang. Sama seperti di dalam Yohanes 15, pokok anggur yang benar berbuah. Ini nggak yang lain, bro. Benih yang ditabur itu firman kan, berlipat ganda 30, 60, 100. Ini maksudnya itu ini. Kok diganti dengan kolekte? Pakai. Itu kan bicara soal benih firman yang ditabur. Bukan kasih duit dilipat gandakan. Coba saudara, betapa mengerikan ajaran-ajaran yang salah itu. Tetapi itu sudah di welcome, diterima oleh banyak gereja, saudaraku. Makanya saudara-saudara sekalian, tolong ya, jadi jubir-jubirnya Tuhan, saudara. Kalau kita mengerti kebenaran yang dahsyat ini, Anda dengar berita-berita perkembangan zaman, kita itu maklum, ini orang-orang yang nggak ngerti maksudnya ini, saudaraku. Kita jangan ikut-ikutan.
rentan ya, udah maklum deh. Hah? Loh, hidup itu kan rentan, Pak. Jadi kalau kita sekarang punya kesadaran, pengertian, bisa duduk dengar firman, kita ketawa ada alasannya, itu bagus. Kan saudara sering dengar khotbah saya ketawa kan? Karena ada alasannya. Kalau saya kan cerita gitu, terus saya kan ya sering bikin cuk-cuk gitu kan, Anda ketawa, kan jelas kan ketawa. Coba dibaca ayat yang ketiga lagi. Ah, ini luar biasa, saudaraku. Atau kamu berdoa juga. Berdoa. Tetapi ini kan urusannya sama orang beragama loh. Berdoa. Ini bukan urusan sama orang kafir loh. Urusan dengan orang yang beragama. Kamu doa. Tapi hebat ya, Yakobus itu, Alkitab itu cerdas sekali. Kata demi kata, kalimat demi kalimat itu luar biasa, saudaraku. Jadi kalau sampai orang pindah agama itu bukan goblok, tolol. Injilmu itu luar biasa. Kamu berdoa juga, terus? Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tidak menerima apa-apa. Tidak akan menerima. Tuhan punya integritas. Dia tidak akan memberi apa yang dipandang Tuhan tidak membuat roh atau nesyamahnya baik. Wah, Tuhan luar biasa. Terus? Karena kamu salah berdoa. Salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hedonisme di sini, saudaraku. Jadi hedonisme itu asli membinasakan. Anda nggak bisa bilang seneng sih. Aku seneng sih, aku hobi. Ini. Selama ini kita pandang wajar kan, punya kesenangan, punya hobi. Ya Pak, hobinya cuman ini. Nggak ada kata cuman. Aku sih sudah ninggalin dosa, Pak, yang lain juga saya sudah nggak ingin. Cuman ini, cumanmu ini loh. Tuhan seneng nggak? Saya nggak hobi apa-apa, cuman ini loh Pak, beli mobil. Gonta ganti mobil. Nggak apa-apa kalau emang kamu itu rental mobil. Hobi saya itu cuman satu nih loh Pak, yang ini. Tapi ininya itu Tuhan ikut menikmati nggak? Nah, saudara jangan salah ya, jangan tersinggung ya. Hobi saya cuma gonta-ganti motor, ya udahlah kelas motor lah. Tetap salah. Kalau Tuhan tidak berkenan, nah itu standarnya tinggi di situ. Kita mengingini sesuatu karena Tuhan membutuhkan, atau karena kita merasa membutuhkan, itu beda loh. Tuhan kalau aku punya ini, aku beli ini, Tuhan untung enggak? Atau aku yang senang? Itu loh masalahnya. Kan berat sampai di sini. Ibu-ibu kalau beli barang tanya Tuhan enggak? Tuhan, ini barang Tuhan seneng enggak aku pakai? Tuhan, aku berteman sama dia, Tuhan seneng enggak? Tanya enggak sama Tuhan? Jangan bilang aku seneng sih. Kamu seneng, kalau Tuhan enggak seneng gimana? Jadi ternyata nesyamah itu tidak akan pernah memiliki kesadaran ilahi kalau orang masih punya kesenangan sendiri. Ya nggak mungkin lah Tuhan memasukkan orang di rumahnya nanti, orang-orang yang masih hidup dalam kesenangan sendiri. Nah ini juga berat buat saya kan. Anda pikir aku nggak punya kesenangan? Anda pikir aku nggak punya hobi? Anda pikir aku udah sempurna? Belum. Tapi kalau belajar firman begini kan, aku pukuli diri saya sendiri, aku genjot diri saya sendiri. Berat saudaraku, ngomong begini gampang, prakteknya yang angel. Maksa diri, saya juga belum sempurna, maksa diri. Biar aja kita jadi fanatik, biar aja kita dianggap ekstrim, biar aja kita dianggap aneh. Gak apa-apa, hitung-hitungan belakangan kita selesaikan secara jantan nanti. Ayat yang keempat terus kan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? You nggak bisa setengah sahabat dunia, setengah sahabat Tuhan. Salah satu. You mau jadi sahabat Tuhan atau sahabat dunia? Standarnya tinggi sekali. Saudara mau jadi sahabat Tuhan atau sahabat dunia? Tuhan, haleluya. Selama ini saudara sahabat siapa? Sahabat dunia. Oke, ini kok berani sekali, jujur banget nih.
Apakah ada langkah-langkah konkret untuk keluar dari dunia atau putus hubungan dengan sahabat dunia? Apa yang kamu lakukan? Oke, belajar kebenaran. Kan rata-rata saudara ini kan masih mencintai dunia. Ya, tapi Tuhan dengan sabarnya masih beri kesempatan kita, saudaraku. Seperti dia beri saya kesempatan. Aduh, luar biasa. Luar biasa itu. Tuhan tegas berkata, ayat yang keempat, ulangi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Maksudnya untuk siapa ini? Coba ulangi yang tegas, Ibu Sandra. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Untuk siapa ini maksudnya? Keras, lebih kenceng. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita yang datang belajar kebenaran, terus diarahkan ke langit baru, bumi baru, tidak mencintai dunia. Itu pun gak gampang loh ninggalin dunia. Gak gampang loh, betul gak? Saya yang berkhotbah ini mati-matian loh saudaraku sekalian. Tapi nyata, jelas. Tetap beda. Saya bukan membanggakan diri. Tanya teman-teman saya berubah nggak dari 5, 3, 2 tahun yang lalu? Berubah nggak? Pasti berubah. Nah, saudara yang dengar khotbah saya nggak tiap hari kumpul aja mulai rasa, kok beda ini? Kok makin mendesak? Kalau jujurnya gini, kok makin gila itu? Kok makin edan gitu, kayak mendesak gitu. Artinya edan gila bukan negatif ya, kok nggak sama, terus berbeda. Saya juga menyadari ini berubah ini. Jadi nesyamah itu kalau sampai tidak diisi dengan kesadaran ilahi, dibuang ke dalam lautan api, saudaraku. Nah, yang menarik itu adalah ketika akhir zaman sebelum manusia dibuang, itu menarik. Tubuh dibangkitkan semua, kata Alkitab loh. Ini nggak ada tafsiran lain kecuali memang begitu kalimatnya. Semua orang mati dibangkitkan. Yang satu menuju kehinaan kekal, yang lain menuju kemuliaan kekal. Maksudnya di akhir zaman akan terverifikasi siapa yang nesyamahnya berisi kesadaran ilahi dan yang tidak, terpisah. Kamu gak layak hidup. Sedangkan orang-orang yang nesyamahnya diisi dengan kesadaran ilahi, secara physically masuk kerajaan surga. Jadi ketika kita melayani pekerjaan Tuhan hari ini, kita ngurusin nesyamah orang dengan pengertian-pengertian firman terus. Nah, kalau cuma seminggu sekali, enggak ngejar saudaraku, enggak memenuhi, enggak ngejar saudara, enggak ngejar. Makanya harus saudaraku tiap hari dengar firman Tuhan. Saya membayangkan gini saudara, pekerjaan ini kalau jalan terus nih, satu persatu saya ungsikan ke surga lewat kapal ini, kapal keselamatan ini. Waduh, kalau ketemu di surga luar biasa. Saya kan nggak kenal saudara secara pribadi, namamu juga saya nggak kenal. Tapi kalau kita ke surga lalu kita kenal, hebat nggak? Hebat sekali. Kan saya punya sahabat-sahabat di sini yang mesra-mesra gitu. Kalau nggak ketemu itu kangen, kita belum ngopi. Pokoknya ada jalinan hubungan batin. Habis ini kita pisah, aduh. Tapi di surga kita bisa ketemu, Pak. Dan selamanya dengan keindahan laut, hutan, pemandangan alam dengan pelangi. Luar biasa loh. Itu luar biasa. Tapi nanti kita ketemu di kerajaan surga. Amin. Amin. Betapa hebatnya itu ya. Kita bisa ketemu di sana. Jadi nesyamah kita yang diperbaiki saudaraku sekalian. Dan nesyamah ini ya setengah mati ngerubahnya karena sudah diisi dengan isian-isian yang salah. Bukan nakutin ya, sampai level tertentu orang gak bisa dirubah. Dan mumpung Anda bisa dirubah, Anda harus berusaha untuk berubah. Ini loh. Ini kalau bisa berubah sampai memiliki yang namanya kesadaran ilahi, ini tangkap ya, sampai tingkat kesadaran ilahi, saudara baru disebut sebagai lahir baru. Baru namanya anak Allah, like father, like son.
Makanya kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, nesiamamu itu seperti unsur chemistry yang Bapa miliki. Sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa diatur oleh hukum, faktor eksternal atau tekanan bayang-bayang peraturan, kamu sudah bisa melakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah Bapa. Ini saya juga belum sampai ke situ. Saya belum. Karena di dalam diri kita itu masih banyak pesawat kekafiran. Kalau begini belum ketahuan nih. Nanti begitu keluar mobil kita dipepet orang. Hah? Kekafiran kita keluar. Nah itu kesempatan gini. Dom. Nggak boleh, matiin. Nesiama kita itu mau dipotong-potong lewat masalah itu. Kan kalau ada, ini loh. Kalau pria genit, kalau ketemu cewek cakep, ini udah rusak ini. Diganti, mumpung masih bisa diperbaiki. Mumpung masih bisa diperbaiki.